Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Agung Mawafirani dengan NIM 2022 007 0142 yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil observasi kelompok 3 dengan judul analisis anggaran KAS pada Mike Flow Station Pertamina Hulu Energy Offshore North West Java. Yang dimana PHE ONWJ sendiri merupakan anak perusahaan PT Pertamina yang mengoperasikan Blok Northwest Java atau ONWJ yang terletak di Laut Jawa bagian barat Indonesia. Sedangkan yang menjadi fokus pada observasi ini yaitu Mike Flow Station yang merupakan salah satu fasilitas utama yang digunakan PT PHE ONWJ dalam menyimpan dan juga mendistribusikan hasil produk minyak. Mike sendiri memiliki peran strategis dalam menjaga kelancaran operasional perusahaan sehingga pengelolaan anggaran kas yang tepat menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam memastikan bahwa kebutuhan operasional dan pemeliharaan fasilitas ini dapat terpenuhi. Yang dimana secara umum pastinya setiap perusahaan ingin menjalankan aktivitas yang ada pada perusahaannya seefisien mungkin, yang pada akhirnya akan memaksimalkan keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan. Akan tetapi, mendapatkan keuntungan yang maksimal ini bukanlah merupakan satu hal yang mudah, yang dimana perusahaan mungkin akan menghadapi beberapa kendala dalam mendapatkan keuntungan yang maksimal tersebut. Kendala tersebut bisa berasal dari dalam perusahaan ataupun dari luar perusahaan. Contoh kendala yang berasal dari dalam perusahaan yaitu mengenai sumber pendanaan tunai. Maka dari itu, penting bagi perusahaan untuk menyusun anggaran kas. Hal ini akan membantu perusahaan dalam mengelola uang tunai dengan baik serta meningkatkan profitabilitas. Yang dimana jika perusahaan dapat mengembangkan rencana anggaran kas yang efektif, maka akan menjadi salah satu faktor penting dalam mempertahankan stabilitas keuangan dan juga membantu perusahaan dalam mencapai tujuan strategisnya. Selain itu, anggaran kas juga berfungsi sebagai instrumen dalam mengidentifikasi potensi masalah likuiditas dan juga mengantisipasi kebutuhan pendanaan di masa depan. Rumusan masalah pada observasi ini yaitu pertama mengenai proses penyusunan, yang dimana kita ingin mengetahui bagaimana proses penyusunan anggaran kas, selanjutnya tantangan apa saja yang dihadapi dalam penyusunan ini, dan strategi yang dilakukan dalam penyusunan anggaran kas untuk menghadapi tantangan tersebut. Selanjutnya mengenai pengertian anggaran, yang dimana anggaran merupakan alat keuangan yang dapat membantu pimpinan perusahaan dalam merencanakan dan mengendalikan operasi perusahaan. Yang dimana anggaran ini merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan biasanya dinyatakan dalam satuan uang. Selanjutnya itu fungsi anggaran. Yang pertama yaitu fungsi perencanaan, yang dimana fungsi ini bertujuan untuk menentukan hal-hal apa saja yang dilakukan oleh perusahaan untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan. Yang kedua yaitu fungsi pengawasan, yang bertujuan agar kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Pengawasan juga diperlukan nantinya ketika akan melakukan evaluasi. Yang ketiga yaitu fungsi koordinasi, yang diperlukan agar terwujudnya kesinambungan dan keselarasan antara rencana dan kegiatan dalam suatu perusahaan. Dan yang terakhir yaitu fungsi sebagai pedoman kerja, yang berarti dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan harus berpedoman pada anggaran yang telah disusun sebelumnya. Yang dimana hal ini didasari karena anggaran telah disusun sedemikian rupa secara sistematis dan terukur berdasarkan pengalaman perusahaan di masa lalu dan proyeksi di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan anggaran. Yang pertama yaitu koordinasi faktor produk, yang dimana anggaran menjadi mengkoordinasikan semua faktor produksi yang mengarah pada pencapaian. Dan yang kedua yaitu estimasi, yang dimana sebagai suatu alat untuk mengestimasikan semua estimasi yang mendasari disusunnya suatu anggaran sebagai titik pangkal disusunnya suatu kebijakan keuangan di masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu sebagai alat untuk melakukan penilaian prestasi sehingga membangkitkan motivasi para pelaksananya agar dapat mengoreksi kekurangan yang terjadi. Lalu yang terakhir yaitu komunikasi, yang dimana sebagai alat komunikasi semua fungsi dalam perusahaan sehingga kebijaksanaan dan metode yang dipilih dapat dimengerti dan didukung oleh semua bagian untuk tercapainya tujuan perusahaan. Selanjutnya, ada 3 metode penyusunan anggaran biasanya digunakan oleh suatu perusahaan. Yang pertama yaitu top-down,
budgeting, yang dimana metode anggaran ini dilakukan oleh perusahaan dengan dimulai dari pimpinan perusahaan kepada bawahannya. Lalu yang kedua ada bottom up, yang berbeda dengan top down, berbanding terbalik dengan top down, yang dimana pada metode ini anggaran dilakukan oleh perusahaan yang dimulai dari bawahan kepada pimpinannya. Selanjutnya yang ketiga yaitu gabungan, yang dimana metode ini merupakan gabungan antara dua metode sebelumnya yaitu top down dan bottom up. Selanjutnya yaitu penelitian kas, yang dimana kas sendiri merupakan alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan, yang dimana siap di sini berarti perusahaan harus menyediakan kas yang cukup untuk membiayai pengeluaran perusahaan yang tak terduga. Dan bebas di sini juga berarti perusahaan bebas menggunakan kas untuk biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Kas juga merupakan aktiva yang paling liquid, yang dimana likuiditas perusahaan merupakan informasi yang penting bagi para pembaca ataupun pemakai laporan keuangan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Selanjutnya yaitu metode observasi, yang dimana observasi ini dilakukan pada Mic Flow Station PHEONWJ yang dilakukan secara daring melalui Microsoft Teams. Wawancara dilakukan bersama Bapak Denny Permana selaku Maintenance Team Leader. Selanjutnya, dalam struktur organisasi Mic terdapat dua divisi utama, yaitu divisi Maintenance dan divisi Operation, yang dimana setiap divisi bertanggung jawab atas penyusunan anggaran masing-masing sesuai dengan kebutuhan operasional dan strategisnya. Fokus penelitian ini adalah pada penyusunan anggaran divisi maintenance yang memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran fasilitas operasional. Penyusunan anggaran di divisi maintenance dimulai dengan mengidentifikasi tingkatan kebutuhan dana yang akan dikeluarkan. Kategori kebutuhan ini terdiri dari 3, yaitu high, medium, dan low. Kebutuhan dengan kategori high akan menjadi prioritas utama dalam alokasi anggaran. Setelah itu, anggaran dialokasikan untuk kebutuhan kategori medium. Sedangkan untuk kategori low, keputusan alokasi anggaran dipertimbangkan dengan melihat tingkat pengaruh pengeluaran terhadap operasional perusahaan. Jika terjadi kekurangan dana, divisi maintenance dapat mengajukan permintaan tambahan dana dari divisi lain yang memiliki surplus atau kelebihan dana dalam anggarannya. Kebijakan ini memberikan fleksibilitas bagi setiap divisi untuk menjaga keberlanjutan operasional dengan tetap berada dalam pengawasan perusahaan inti yang berada di darat. Selanjutnya yaitu mengenai pemasukan, yang dimana pemasukan kas untuk PT PHE ONWJ termasuk Mic sebagian besar berasal dari penjualan minyak dan gas, yang dimana harga minyak dan gas di pasar internasional menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi tingkat penerimaan kas. Selanjutnya yaitu pengeluaran kas, yang dimana pada divisi maintenance sendiri melibatkan beberapa proyek besar seperti OSF atau Operation dan Service Facilities, yang dimana OSF di sini bertanggung jawab atas maintenance fasilitas operasional yang berada di permukaan. Pengeluaran ini untuk kategori medium menggunakan budget dari Mic, sedangkan untuk kategori high akan menggunakan budget dari OSF sendiri. Selanjutnya yaitu OFIT atau Operation Facilities Intervention Team, yang mana menangani maintenance fasilitas bangunan dan struktur anjungan. Sama seperti OSF sendiri, untuk kategori medium, maka kebutuhannya akan ditangani oleh budget Mic, sedangkan untuk kategori high akan dibudget oleh dana OFIT sendiri. Selanjutnya adalah mengenai pengawasan efisiensi anggaran, yang dimana proses penganggaran di Mic sendiri diawasi langsung oleh perusahaan inti yang berada di darat, yang dimana pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana dialokasikan secara optimal dan sesuai dengan kebutuhan operasional. Dengan adanya sistem monitoring yang ketat ini, perusahaan dapat mengidentifikasi potensi penyimpangan anggaran dan mengambil langkah korektif secara cepat. Selanjutnya ada efisiensi, yang dimana efisiensi anggaran di divisi maintenance dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, diantaranya yaitu harga minyak dan gas di internasional, lalu sistem prioritas berdasarkan tingkat urgensi, kemampuan untuk berbagi dana antara divisi, dan pengawasan yang ketat dari perusahaan inti, yang dimana sistem prioritas yang diterapkan membantu memastikan bahwa dana digunakan pada kebutuhan yang paling kritis. Terdapat dua jenis anggaran, yaitu tunggal dan campuran, dan untuk Mic sendiri menentukan jenis anggaran ini
dipilih berdasarkan situasi yang dihadapi. Jika mic-mic dihadapi dengan situasi yang stabil, maka mereka akan memilih jenis tunggal. Hal ini dikarenakan lebih jenis ini lebih sederhana dan juga arus kas menjadi lebih mudah dipantau. Sedangkan jika mic-mic dihadapi dengan situasi yang kompleks, maka mereka akan memilih jenis campuran, yang dimana hal ini disebabkan karena jenis anggaran ini lebih fleksibel dalam mengalokasikan dana serta menangani ketidakpastian. Misalnya, jika mic-mic dihadapi dengan perubahan mendadak dalam kebutuhan dana, operasional, atau investasi, maka campuran ini lebih memungkinkan penyesuaian yang cepat. Selanjutnya mengenai tantangan pengelolaan anggaran, di mana tantangan terbesar yang dihadapi oleh divisi maintenance ini adalah ketidakpastian yang timbul akibat faktor eksternal, terutama fluktuasi harga bahan baku dan waktu pengiriman yang tidak selalu dapat diprediksi. Hal ini menggambarkan kerumitan yang dihadapi oleh perusahaan dalam menjaga kestabilan anggaran kas, terutama ketika ketergantungan pada pasokan dari luar negeri yang rentan terhadap perubahan yang tidak dapat diprediksi. Selanjutnya yaitu strategi yang dilakukan oleh perusahaan dalam menghadapi tantangan sebelumnya, yang dimana adanya komunikasi yang intensif dengan pemasok untuk mendapatkan informasi lebih awal mengenai potensi perubahan harga dan keterlambatan pengiriman yang menunjukkan bahwa menjalin hubungan dengan pihak ketiga menjadi kunci untuk mereduksi dampak dari faktor eksternal. Selanjutnya yaitu perusahaan berusaha mengurangi ketergantungan pada satu pemasok dengan diversifikasi sumber bahan baku. Langkah ini mencerminkan pendekatan strategis yang bertujuan untuk memitigasi risiko yang timbul akibat ketergantungan pada satu jalur pemasok, sehingga perusahaan memiliki lebih banyak opsi untuk mengatasi masalah terkait biaya dan pengiriman. Yang terakhir yaitu monitoring, di mana perusahaan melakukan pengawasan dalam setiap kegiatan operasionalnya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.